Halo Listi, ini tes tes geser screen dulu bentar ya. Iya, Pak. Coba saya lihat. Ini tampilannya masih screen pertama kan? Apa, Pak? Oh, ini masih tampilannya yang judul pertama masih kan? Iya, masih, Pak. Coba saya geser ya. Wih macet Iya, nih. iya, Pak. Udah geser belum? Udah ke slide berikutnya belum? Udah, Pak. Udah. Udah kan? Oke lah. Sambil berarti kita tunggu kawan yang lain dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke oke. Sambil nunggu kawan yang lain, saya mulai aja terus ya. Nanti yang lain tinggal join atau ngikut di sesi tanya jawabnya aja. Oke. Assalamualaikum Iya, boleh, Pak. warahmatullahi eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kembali lagi kita di mata kuliah Perubahan Iklim dan Ekosistem Laut. Pertemuan yang ke-12 membahas tentang penerapan teknologi dan aplikasi dalam menghadapi perubahan iklim. Di sini yang dibahas bukan hanya yang kelautan aja. Yang di kelautan ya nggak banyak gangguannya. Gimana ya? Gangguan jaringan tadi ya. Bentar ya. Iya. Ini, coba ya. Tadi kan saya bilang apa namanya? Coba nih, mau tergeser nggak? Biasanya habis gangguan jaringan nggak tergeser ya. Saya geser ya. Tergeser nggak? Tergeser, Pak. Oh tergeser. Berarti saya lanjut ngomong lagi ya. Nah di sini kan yang dibahas itu bukan mesti teknologi dan aplikasi yang di kelautan dan ekosistem laut aja. Dia sekali karena kalau ekosistem laut sama di kelautan tuh dikit. Jadi kita membahas juga yang di darat ataupun di pertanian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Nanti mungkin bisa diterapkan oleh kalian atau dimodifikasi supaya bisa dipakai di kelautan atau di perikanan lah di ekosistem lautnya. Nah, yang pertama itu dari Kementerian Kehutanan. Nah, Kementerian Kehutanan ini bekerja sama dengan Climate Reality Project, ini semacam apa ya, NGO luar negeri atau lembaga lembaga pelayanan masyarakat non profit ya, tidak mencari keuntungan atau apa. Mereka menggalang semboyan together towards a low carbon future. Maksudnya bersama menuju masa depan yang rendah karbon. Nah, di sini kan deklarasinya atau pertemuannya waktu itu tanggal di Oktober 2018. Mungkin sekarang masih udah penerapannya kan. Nah, intinya itu mereka menginginkan para stakeholders di seluruh Indonesia lebih menaruh perhatian pada perubahan yang terjadi di lingkungan terutama terkait perubahan iklim. Nah, maksudnya stakeholder itu kan ya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dinas atau apa, eh, perguruan tinggi ataupun yang paling kecilnya itu kepala desa lah. Nah itu stakeholder. Gimana caranya mereka mempunyai satu misi atau satu visi dan tujuan yang sama untuk menekan menekan ini potensi karbon yang ada di udara ataupun di sekitarnya lah, baik di perairan ataupun di darat, agar tidak terjadi perubahan iklim yang mendadak atau perubahan iklim yang merugikan bagi ekosistem. Nah, di sini diceritakan poin pentingnya itu pemanasan global telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Dampak dari pemanasan global yang Indonesia rasakan ditandai dengan adanya bencana alam dan bencana ekologis. Bencana alam jelas ya, kalau bencana ekologis itu kan ya seperti banjir, longsor, angin ribut, ya bencana alam ya kurang lebih gitu juga sih. Tapi saya mikirnya bencana ekologis itu ya rusaknya suatu kawasan ekosistem, misalkan tumpahan minyak tuh kayak bencana ekologis mungkin, ataupun blooming alga bencana ekologis. Kalau bencana alam baru banjir dan longsor. Nah ini contoh yang apa ya, logo mungkin Climate Leadership Corporation. Nah ini dia pertemuan-pertemuan stakeholder. Cuma di sini stakeholdernya masih stakeholder luar, mungkin perwakilan Indonesia beberapa, tapi
pas pulang dari sana, dari perwakilan Indonesia ini menerjemahkan lagi atau mengarahkan lagi ke pemimpin-pemimpin daerahnya. Lanjut, yang kedua itu ada dari United Nations Climate Change yang UNCC ya. Nah, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement to the Paris, maksudnya pemerintah Indonesia telah ratifikasi itu proses adopsi perjanjian internasional. Jadi kan di internasional itu ada perjanjian apa mungkin ya bagus-bagus diadopsi. Ya namanya ratifikasi. Orang adopsi kan kayak mengambil itu, tapi kalau yang diambil itu bukan makhluk hidup ataupun ataupun ini kan undang-undang kayak draft ataupun tulisan, jadi namanya meratifikasi. Jadi peraturan luar itu coba diterapkan di Indonesia, mungkin supaya nanti kalangan-kalangan bawahnya atau stakeholder terkecil bisa menerapkan sesuai dengan rancangan undang-undang ataupun yang dokumen yang diratifikasi itu. Kebetulan yang diratifikasi atau yang dia ambil ini itu dari Paris Agreement to the Paris Agreement, nah kesepakatan Paris lah. Pernah saya baca juga ada protokol Kyoto, ada juga yang pertemuan Paris, kesepakatan Paris itu. Nah, jadi kan akan dikonvensi kepada kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Nah, jadi yang dari Paris ini mungkin akan disahkan oleh PBB. Kemudian Indonesia juga mengambil dari kesepakatan Paris ini untuk diterapkan di daerah Indonesia. Daerah Indonesia itu kan dia mau ambil pernyataan bahwasannya komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% jika ada kerjasama internasional dari kondisi tanpa ada aksi. Nah, maksudnya itu kan tahun 2030 itu akan dikurangi sebanyak 29% dengan upaya sendiri. Maksudnya dengan upaya Indonesianya itu sendiri, dan bisa mencapai 41% jika kalau ada kerjasama internasional. Maksudnya kalau ada nanti kerjasama dengan pemerintah atau pemerintah luar negeri, maka bisa ditingkatkan sampai 41% lah maksudnya. Nah, lanjut ya yang ketiga, macet. Ini ketiga bukan? Nah, ini yang ketiga kan, energi terbarukan dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral. Di sini dia ingin menekankan pada beberapa sektor, yaitu energi baru terbarukan dari listrik, non-listrik, energi bersih, konservasi energi, migas, reklamasi, dan reklamasi ini maksudnya dia aktivitas reklamasi akan ditekan sekian banyak, akan memitigasi atau mencegah atau meminimalisir 5,5 juta ton karbon CO2. Begitu juga upaya migas. Nah, targetnya konversi energinya segini, akan menghemat berapa ton karbon. Jadi banyak program-program yang akan ramah terhadap emisi lingkungan. Jadi tidak mengeluarkan banyak karbon lah. Karbon itu kan semacam zat apa ya? Agak berbahaya sih, tapi tidak cocok bagi kelangsungan ekosistem. Sementara dibutuhkan tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Nah, sini contoh energi terbarukan dari konservasi energi, ini dia ada sektor EBT. Nah, sektor ini ada beberapa jenis nih, ada pemanfaatan biogas, biodiesel, dan lain. Sektor energi terbaru, reklamasi lahan pasca tambang, mineral energi terbaru ya. Kemudian sektor migas, konversi minyak tanah menjadi LPG, penggunaan gas alam sebagai bahan angkutan umum perkotaan dan lain-lain kan. Sektor listrik ini juga pembangunan PLTA, pembangunan clean coal teknologi pembangkit listrik. Kemudian di sini ada kalau yang dari BMKG mengadakan sekolah lapang iklim BMKG, yaitu untuk petani dan nelayan menjadi alternatif solusi untuk peningkatan climate literasi. Maksudnya ini budaya apa ya? Budaya tentang apa tuh perubahan iklim. Nah, jadi kan BMKG ini mengadakan ya kepada nelayan atau petani untuk tanggap terhadap perubahan iklim. Jadi mereka tuh misalkan petani kan diberitahu di bulan-bulan apa biasanya terjadi perubahan iklim atau apa. Jadi kalau bisa tanamannya
di bulan berapa lah biar panennya sebelum bencana itu ataupun sebelum biasanya datang bencana. Gitu juga nelayan, nanti udah tanda-tanda kondisi iklimnya seperti ini ya jangan melaut dulu atau apa kan. Nah, itulah semacam ada pengarahan awal kan supaya tidak kepada saat terjadinya bencana petani dan nelayan tidak kesusahan dalam mencari nafkahnya. Jadi ada persiapan lah. Nah, kemudian di sini yang keempat adalah biosluri untuk adaptasi perubahan iklim. Nah, sini maksudnya program ini bertujuan untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna di masyarakat. Awalnya di daerah pertama kali di Desa Salut, Lombok Utara, yaitu di NTB misalnya, yang harus beradaptasi dengan kurangnya curah hujan akibat perubahan iklim. Nah, mereka menggunakan biosluri. Biosluri ya seperti ini, simple sih, ya. Aqua ditaruh di tempat tanamannya itu mungkin dikasih lubang sedikit, disiram airnya di atasnya, jadi airnya netes dikit-dikit, tidak banyak. Jadi kan bisa menghemat. Bentar ya jaringan nih, aduh. Jaringan, bentar. Ini udah muncul lagi belum nih slide-nya? Pak, saya putus jaringan udah 2 kali. Udah muncul lagi belum? Udah, Pak. Di gambarnya apa nih kalau di tempat kalian? Mau saya lihat sama nggak dengan minyak saya? Lagi nyiram apa itu? Oh, nyiram betul. Nah, coba saya geser mau nggak nih? Pernah saya ngajar sampai habis nggak bergeser, kayak kasih tahu pula tuh. Di pas saya digeser. Ini sekarang apa nih Pak kalian gambarnya? Tumbuhan cabe. Oke, berarti jalan. Berarti lanjut ya. Nah, di sini kan biosluri itu di daerah NTB masyarakatnya itu ini termasuk teknologi tepat guna ya, biarpun simple dari botol aqua atau di lubangnya ditutupnya di lubangi kecil lah, ditaruhnya dengan wadah air nih. Jadi jatuh airnya dikit-dikit, tapi kalau dia disiram sekaligus banyak ini nggak cukup airnya karena lagi musim kering. Nah, jadi pakai cara gini, jadi kan tanamannya hidup dengan air yang terbatas. Nah, itu dikatakan teknologi tepat guna jenis biosluri. Nah, teknologi yang diperkenalkan adalah water harvesting system. Nah, biosluri itu tadi ada pembagiannya lagi, yang water harvesting system. Jadi sistem pemanenan dengan air yang minimal menggunakan talang dan tendon air. Tendon sebenarnya tandon sih. Kalau tendon itu kayak otot tendon ya, tapi nggak apalah, kita perbaiki tendon pak tendon, serta pompa hidrolik. Nah, di sini yang dibuat oleh masyarakat setempat, berarti ada pompanya kan, dan aplikasi biosluri dalam irigasi tetes untuk tanaman pangan di luar musim dan dalam keadaan tidak ada hujan. Kalau yang gambar tadi berarti biosluri dalam irigasi tetes. Ya, netes dikit-dikit. Tapi yang water harvesting system ini saya belum dapat gambarnya. Menggunakan pompa hidrolik dalam pemanenan atau penyiraman air tadi. Berarti ini yang metode tadi kan biosluri, tapi yang kita bahas tadi yang bagian irigasi tetes. Sementara yang water harvesting system ini saya nggak dapat gambarnya. Karena kan kita kan nggak fokus kali di pertanian ini kan. Ya, jadi saya nggak cari kali. Tapi ya kurang lebihnya kayak gini metode biosluri yang irigasi tetes. Jadi kan bisa diterapkan juga untuk petani-petani di daerah kita nih untuk mencegah perubahan iklim lah. Nah, jadi menggunakan air ini dikit-dikit biar tidak keringan. Lanjut di sini ada juga ilustrasi produk biogas dan biosluri tadi. Nah, ini kan di sini dibuat di kotoran masuk ke dalam ruang pencampur. Ini kotoran sapi sebenarnya. Kotoran dan air mengalir ke reaktor biogas. Nah, di sini kan gas dialirkan pada kompor. Ini di daerah, kalau di daerah saya dulu di Luk Sumawe udah mulai ada nih kompor gas kayak gini, tapi bukan dari, tapi saya nggak tahu udah biosluri atau enggak. Kalau di Melabuh udah ada belum yang beginian, gas yang non LPG? Pernah pakai nggak? Saya baru di sini, jadi ya nggak tahu ada beginian. Tapi kalau di tempat saya itu waktu saya kemana ya? Waktu saya kuliah dulu ada pasang gas non LPG pipanya. Saya duga pakai alat seperti ini. Kalau Pak kalian gimana? Nggak ada yang kayak gitu, Pak. Belum ya? Oh, belum. Belum. Kalau dulu ada kawan kuliah saya, belum ya.
kawan kuliah saya apa ya, dia kayak kerja di LSM, mau buat seperti ini dia gali lubangnya dulu, nanti taruh kotoran sapi, ada tempat masuknya. Nanti ditanam, nanti ada kan menghasilkan gasnya. Gasnya itu nanti ada direaksikan lagi, bisa menghasilkan bantuan gas untuk masyarakat-masyarakat. Jadi mengurangi inilah pemakaian gas, bisa penghematan juga dari kotoran sapi. Nah ini kan yang skemanya mungkin yang seperti ini, seluruh dihasilkan dalam tampung pada seluruh rupiah. Ada pipa penyalurnya. Ada juga gambar, ini gambarnya mungkin agak susah. Ada gambar yang mudahnya seperti ini dia. Nah ini kotoran sapi menghasilkan gas, habis itu ini juga ada kompor gasnya. Nah nanti kotoran sapi yang udah dingin ataupun nggak menghasilkan gas lagi, atau yang nggak panas lagi kan, bisa jadikan pupuk, jadi multifungsi. Waktu masih panas itu dimanfaatkan sebagai kompor gasnya, gas untuk memasak lah, atau kompor gas. Waktu udah dingin jadikan pupuk. Cuman takarannya nggak tahu seberapa banyak dan zat apa yang dicampur ini saya nggak tahu, kan nggak mungkin kalau yang kotoran sapi doang tanpa penambahan sesuatu bisa menghasilkan gas ini kan. Ada metodenya lagi, cuman karena belum dipakai di sini jadi kita belum begitu tahu kan. Tapi misalkan dengan teori ini kita tahu, pasti kita bakal membuatnya di sini. Cuman nggak dibuat dengan teori yang udah kita pelajari ini, berarti ada tahapan-tahapan atau cara-cara yang belum diketahui atau belum disosialisasikan. Kalau udah tahu kan buat aja, karena tinggal gali lubangnya, taruh kotorannya banyak sapi, bagikan selang-selang nih. Cuman harus ada tenaga ahlinya atau apa gitu. Kita lanjut ya. Nah di sini tadi yang lanjutan gambar yang biosluri tadi yang di Lombok tadi. Nah ini kan mungkin dia sosialisasi ke masyarakat. Yang nemuin ini biasanya bukan masyarakat, ya kayak orang di LSM ataupun tenaga pendidik atau siapalah. Nah dia jelaskan metode-metodenya pada masyarakat. Nanti masyarakat terapkan. Nanti ada metode yang harvesting tadi mungkin yang ini ya, kita nggak tahu tadi gimana gambarnya. Tapi yang irigasi pipet tetes yang kayak gini, nah nanti biarpun musim panas atau musim kemarau, kita juga masih bisa memanen hasil tanaman, jadi masih ada untung kan. Kemudian lanjut dia, kalau di sini kan di apa nih ya, di kehutanan ya, sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim. Nah, di sini tuh kita ingin mengetahui kayak mana sih perubahan iklim ataupun dari sektor kehutanan ataupun yang ekosistem hutan lah, atau mungkin termasuk danaunya juga atau apanya juga kan, bisa dilihat di sini. Kalian login, nanti mungkin buka webnya, kita lihat berapa sih sekarang keadaan iklimnya, apa yang dapat kita lakukan ataupun dapat mencegahnya ataupun dapat berkontribusi. Webnya sih seperti ini nanti kalau kalian login. Nih SM apa nih mlhk.go.id, jadi bisa kalian coba nanti kalian untuk tambah-tambah ilmu atau apa kan. Nah kemudian kalau yang dari 8 ini dia membuat aplikasi si Pandora, sistem pemantauan bumi nasional berbasis Android. Aplikasi ini memberikan informasi terkait sistem pemantauan sumber daya alam dan sistem informasi untuk mitigasi bencana. Nah di sini kan bisa dilihat, mungkin kalau sini sih panen padi. Mungkin di sini kalau dibuka aplikasi mungkin ada yang bisa mengetahui daerah angin atau arahan angin bagi nelayan ya. Oh di sini sedang angin deras atau angin kencang. Oh di sini sedang ada badai atau apa. Mungkin di sini bisa diambil dari si Pandora ini. Tapi saya belum tes juga apakah si Pandora ini hanya bisa pertanian ataupun bisa semua. Karena kan diciptakan oleh 8 lembaga apa nih ya. E-nya nuklir salah. Aplikasi ini dikembangkan oleh 8 untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Mungkin nanti bisa digunakan menu-menunya, bisa kalian mungkin bisa download di Play Store ya. Kemudian 8 juga telah memiliki Space Map yang juga memanfaatkan satelit untuk memberikan layanan data dan informasi penginderaan jauh berbasis digital yang cepat, aman, dan populer. Nah, di sini kan yang 8 ini 8 yang tadi kan memiliki Space Map. Space Map itu map luar angkasa yang nampaknya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya. Biasanya kalau di sini kan penginderaan jauh tuh bisa melihat yang pernah saya pelajari klorofil kan, sebaran klorofil di perairan apa. Oh di sini banyak fitoplanktonnya, tandai dengan klorofil apa. Ataupun melihat suhu bisa dilihat ya. Oh ini perairannya hangat, ini perairan dingin. Yang saya jelas bisa lihat suhu, kemudian juga klorofil. Klorofil itu ya tingkat untuk kesuburannya kan. Nah kemudian juga bisa melihat itu apa ya, garisan tepian pantai ini apakah masih ada mangrove-nya, mungkin masih ada sebaran karangnya. Bisa melihat dari
dari luar lah. Tapi saya belum lihat juga apakah dia sama seperti Google Earth kualitas kecerahannya atau apa. Kalau sama kayak Google Earth kan udah bagus tuh, bisa untuk jadi informasi kalian dalam penelitian atau PKL atau apa. Bisa kalian lihat petanya atau apa. Ini lebih spesifik lagi dia untuk bisa untuk perairan. Tapi kalau yang Google Earth biasanya nggak ada karang ataupun suhu atau klorofil kalau tidak ada pengendali jauh berbasis digital. Nah, kemudian untuk memberikan informasi mengenai hasil Litbang Yasa. Litbang Yasa ini penelitian pengembangan serta rancang bangun Prarekayasa Industri, khususnya berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim. Nah, di sini dia bisa dengan kita lihat kondisi-kondisi, ada menu-menunya ini, kita bisa lihat, oh kondisi iklim di daerah ini seperti ini, kondisi iklim sekarang seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui lah kurang lebih lokasi yang akan kita kunjungi. Misalkan kalian ingin penelitian daerah mana atau PKL daerah mana, kalian bisa buka aplikasi ini, Space Map nih. Oh, daerah ini cocok kok, ada suhunya mungkin perairannya hangat, cocok untuk ikan ini. Mungkin tidak sering terjadi arus deras, mungkin cocok untuk kita amati apa. Jadi sebagai informasi tambahan juga bisa memberikan info-info yang kalian tidak bisa kalian ketahui dari browsing-browsing biasa. Nah, ini contoh space map-nya. Nah, ini yang ungu-ungu ini ada keterangannya biasanya. Kalau saya dulu kan ada merah, hijau tuh ada apanya namanya? Ada skala, entah ada legenda ya untuk lihat peta tuh. Nah, ini artinya apa? Ini artinya apa? Jadi bisa kalian lihat, oh daerah ini bagus nih tingkat klorofilnya. Oh, ini bagus nih suhunya. Berarti bagusnya kita pengolahannya di sini, bisa kita buat strategi pengolahan. Nah, strategi pengolahan ini kan, tapi kan ini gambaran aja. Kalau strategi pengolahan yang lebih dalamnya pasti harus mengunjungi tempat tersebut kan. Tapi kalau untuk pemilihan lokasi penelitian mau PKL tuh mungkin bisa lihat dari sini. Nah, ini proses pemrosesan datanya ya. Mungkin tadi ya satelitnya mungkin memberikan pancaran ke ini pengambilan fotonya ataupun alat-alatnya seperti inilah. Semakin lama semakin canggih juga, dia mengorbit memutar terus kan. Tapi yang sekarang udah pasti lebih canggih, yang kayak Google Earth atau apa kan udah terang kali, udah bagus. Oh, sudah habis. Nah, materi tentang aplikasi ini dia nggak banyak karena kan agak susah sih materi apa tuh membuat aplikasi perubahan iklim. Sementara perubahan iklim kan agak jarang bisa diprediksi. Kayak seperti sekarang kan di berita itu yang di mana ya? Di daerah-daerah yang banjir sekarang itu mungkin ya efeknya La Nina itu pada akhir-akhir tahun di daerah yang Asia itu kan banjir kan, banyak sering hujan yang kayak materi kemarin La Ninanya. Cuman duluan kita kasih materi baru banjirnya, tapi kalau duluan banjir baru kasih materi bisa ada contohnya lagi nih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Ada yang mau ditanyain? Gimana nih? Mungkin sekitar materi ini atau materi lain juga boleh lah, karena kan waktunya masih ada nih. Baru sebentar ya. Ada mau tanyain nggak? Oh, Enggak, Pak. enggak ya, Afni enggak ya. Yang lain kayak mana? Mungkin. Enggak, Pak. Oh, siapa yang enggak? Siapa Kalau tadi? pemanasan global, Oh, Ahmad ya. Pemanasan global yang mana, Ahmad? kalau pemanasan global itu Pak, apakah berdampak juga pada kebanjiran Pak di perairan? Pemanasan global sih kayaknya dia enggak. Pemanasan global lebih ke suhu panas. Tapi yang banjir itu yang La Nina tadi. Nanti kan airnya kan apa ya, lebih bertiup anginnya ke arah yang sebelah sebelah barat Pasifik ya kita. Kita di sebelah barat Pasifik betul. Nah, jadi kan gitu sering terjadi hembusan angin, kemudian airnya juga cepat menguap ke atas, awannya berputaran sekitar situ aja. Jadi sering turun hujan ya itu dia. Kalau tempat yang resapannya nggak bagus ya bakal sering banjir. Nah gitu. Bagi yang resapannya bagus mungkin kayak di mana kayak daerah apa bagus jarang banjir. Tapi kalau resapannya nggak bagus bisa banjir. Nah itu dia. Pemanasan global tuh lebih ke cuaca yang panas. Menurut saya gitu. Yang lain mana nih?
Yang lain ada yang tanyain nggak? Tentang yang lain juga boleh, tentang di luar mata kuliah ini juga nggak apa-apa, karena kan mata kuliahnya ini sih agak susah kan, karena nggak terbiasa juga kita. Karena bukan fokus sekali di bagian kita, ini mata kuliah pilihan kan. Ya mungkin ya takutnya bukan kompetensi kalian atau kalian nggak mendalami kali, jadi kalian pun kadang bingung kan. Nah, mungkin makanya jarang bertanya. Ada yang pertanyaan lain nggak nih? Mumpung ada waktu. Ada nggak nih? Gimana? Tadi Hafni nggak ada ya? Apa siapa nih? Ahmad, yang mana Ahmad? Kalau abrasi Pak memang program manusia atau ada kendala lain Pak? Abrasi. Abrasi ya. Oh, Ya, Pak. abrasi itu dia pengikisan pantai yang tidak ada biasanya tidak ada mangrove-nya ataupun tidak ada pelindungnya, itu sering abrasi. Biasanya kalau perairan yang ada mangrove-nya itu, misalnya tanamannya mangrove sih, tapi dia enggak juga. Pertama kan dari karang loh. Dari karang, waktu arus airnya deras, dia udah terhambat di karang, udah agak terhambat, kemudian terhambat lagi di lamun. Habis itu terhambat sekali lagi di mangrove. Jadi hentakan ke pesisir pantainya nggak kuat. Jadi kalau hentakan kecil, ya pasirnya terdorong sedikit, habis itu balik laginya tuh masih sekitaran situ, karena udah 3 kali penyaringan dia di karang, lamun sama mangrove, jadi aman. Tapi kalau daerah yang nggak ada karangnya udah nggak bagus, lamunnya nggak ada, lamun terbatas, nggak ada, mangrove-nya juga nggak ada, nah itu cepat diabrasi, cepat habis tanahnya. Karena kan kalau mangrove itu kan akar-akarnya kan banyak ya, kayak satu pohon akarnya banyak, ada beberapa pohon berkumpul dia jadi kayak penyaring padat. Memang kalau satu pohon dia longgar, tapi kalau dia berdiri ada banyak itu saringannya padat kali, itu nggak nembus lah, maksudnya susah lah nembus untuk merusak bibir pantai. Tapi yang terutama di karang juga udah diredam duluan sama karangnya, biasanya kayak gitu di teorinya. Gimana Mat? Ya. Nah, ada, oh ya, kalian nih ada di kabar-kabari suruh ikut PKM nggak? Kalau angkatan-angkatan 2018 ini kan sebenarnya angkatan yang luang, dia nggak mungkin ada belum PKL atau apa kan? Emang ada yang mau ikut kalian? Atau ada rencana-rencana ikut? Kan lumayan tuh kalau lolos kan, paling nggak. Emang orang bilang kan bisa nggak usah skripsi lagi, cuma saya nggak tahu yang nggak usah. Pak. Hah? Gimana? Mau Pak. Nah itulah, kata kan waktu tahun lalu saya belum ada NIDN, jadi saya nggak bisa ngurusin lah. Udah misalkan saya bantu tahun lalu, habis itu pas mau daftarinnya saya minta bantu dosen lain. Jadi kalau sekarang bisa saya bantu, misalkan ada proposal nanti bisa kita diskusikan atau apa. Jadi kan saya belum baca juga sih, kata orang kan kalau dia lolos dia nggak usah skripsi lagi, cuman lolosnya di mana? Dia ada 3 tahapan lolosnya. Lolos sesama kawan di UTU. Itu pertama, udah lolos itu nanti lolos nggak di Banda. Kalau lolos di Banda, apakah lolos Banda itu kan pasti dapat dia tuh dana 12 juta. Nanti dapat dana dia apa ya, 10 juta atau 12 juta. Apakah pada saat dapat dana itu dia nggak usah skripsi, atau dia nggak skripsi itu pas tanding di luar provinsi, di luar Banda. Nah misalkan kalau setingkat lolos ke Banda, habis itu kalian dapat dana aja, dapat dana ya, itu nggak usah lolos skripsi, itu lebih mudah. Saya pikir kalau harus menang di luar agak susah. Target ya prodi ini paling nggak lolos dari sesama di UTU sama lolos di Banda, itu aja. Kalau ke Banda doang ya kalian cuma dapat ini aja sih, cuma dapat ya kayak presentasi, mungkin jalan-jalan atau cari ilmu. Tapi kalau nggak salah kalau udah masuk, saya juga belum pernah sih, masih baru kan. Kalau nggak salah kalau udah masuk Banda tuh dari biayai. Ya paling nggak kalau dari biayai itu kan udah terkira penelitian. Maksudnya ya apa yang kalian kerjakan itulah penelitian kalian. Dan penelitian itu satu orang misalkan ya si Ahmad dia satu kelompok sama si Cut sama Dewi. Nanti punya si Ahmad itu bisa juga penelitian si Cut sama Dewi, ataupun mereka buat proposal masing-masing, anggotanya diputar-putar aja, salah satu yang menang aja udah cukup.
oh menang punya si Cut, ya udah nanti punya si Cut dimodifikasi, si Cut ambil data ini, Ahmad ambil apa, si Dewi ambil apa. Jadi sekalian PKM, sekalian juga dia penelitian. Jadi kan memang kita coba-coba itu kan usaha. Kita memang kalau setiap membuat itu kita pingin, oh aku pingin menang, aku pingin apa ya. Namanya penting usaha dulu, menang kalahnya ya urusan lain. Setidaknya proposal yang dia diajuin itu bisa untuk penelitian juga. Tapi saya yang belum baca panduannya bisa kalian download aja ya. Apakah yang, tapi ini saya mau bilang, yang FPIK bisa nggak ambil yang bidang lain lah maksudnya. Oh saya mau wirausaha lain lah. Oh saya mau ambil apa, itu udah pasti nggak bisa menggantikan skripsi. Yang bisa menggantikan skripsi itu kalau kalian ambil bidang yang bidang penelitian, itu bisa menggantikan skripsi. Tapi kalau kalian ambil PKM itu udah beberapa bidang kan. Kalau kalian ambil bidang lain mungkin itu saya kurang baca juga. Apakah bisa menggantikan juga? Nanti kalian baca-baca aja. Yang penting adalah usaha mau ikut. Wah, saya pernah dibilang kan, itu cuma 10 lembar aja proposalnya. 10 lembar kalau dibagi 3 orang ya 3 lembar seorang, itu bukan hal yang berat sebenarnya tuh. Ide-idenya ya kalian cari di internet, di YouTube, apa sih hal-hal yang baru untuk di bidang perikanan atau apa, kalian praktekkan terus. Oh saya mau ini. Cuman karena PKM ini ada banyak kategori, kalian lihat dulu, kalian ini kuatnya di mana. Oh aku kuat di penelitian. Oh aku kuat di wirausaha. Oh, aku mau ikut yang bidang video. Nah gitu, kalian ikut yang bidang kalian aja. Nggak mesti harus semua yang penelitian. Panduannya bisa kalian download. Panduan 2020 belum keluar kan. Paling nggak download aja di Google. Panduan 2019. Kalian baca aja itu. Yang paling penting kalian baca itu apanya ya? Format-format penulisannya lah gitu. Jadi ini kalau mau ikut aja nih sebelum ditutup. Biasanya kalau ditutup tuh mepet lah waktunya. Biasanya kayak tahun kemarin kan, dia tuh berdekatan dengan mau UAS. Jadi mahasiswa tuh ngerjain tugas dosennya, ngerjain praktikum dosen, udah nggak sempat ikut. Karena kan kalau nggak ikut PKM memang nggak ada sanksi. Cuma beda dia dengan nggak ikut kuliah sama praktikum sama tugas kan. Bisa jelek nilainya kan. Nah itulah yang susahnya. Kalau nggak dicicil dari awal, bakal beradu dengan masa-masa kayak gitu. Yang 2018 ini ada rencana mau ikut ya? Atau pernah ada yang ikut? Oh, gimana? Hafni pernah ikut atau ada rencana ikut? Nggak tahu Pak. Kalau pernah ikut nggak pernah ikut Pak. Ya, kalau nggak pernah ikut tuh kan biasanya kayak saya satu itulah. Pertama ya dosennya nggak ngabari, yang keduanya kitanya juga ya sibuk urusan kuliah masing-masing kan. Jadi ya paling nggak setidaknya kan panduannya di-download aja dulu, lihat-lihat. Oh, kira-kira memungkinkan nggak aku ikut? Kalau memungkinkan ya ambil ini, kalian buka. Misalkan kalian ketik kata kunci di Google kan, judul-judul yang telah menang PKM di daerah apa, atau kalian lihat judul-judul mereka, kalian modif aja dikit dengan punya kalian. Nah mungkin bisa gitu. Kalau biasanya orang kan susah cari inspirasi, aduh aku ambil apa yang punya orang-orang menang itu aja diubah sedikit. Ataupun kalau emang orang bawaannya dia emang ada ide dari lama, dari pendam, bisa dikeluarin. Tapi kalau yang orang bingung-bingung tuh ya modif aja dia punya orang tuh. Biasanya sih dengan bahan-bahan yang baru di perikanan tuh. Terutama dia ini, kalau ikan ambil ikan yang endemik, ikan yang cuma dari sini, mungkin ikan apa yang ada langkah-langkahnya lah. Karena dia namanya kreativitas pasti yang baru-baru, kan yang lama-lama. Gitulah gambarannya. Kalau mau ikut, nanti kalau pikir aja dulu kalau mau ikut. Cuman apa ya, soalnya waktu itu kan, waktu saya baru masuk ya, waktu itu mereka ke Banda dari IKL, ada pergi aquacultur, ada perikanan, ada yang dari SD Ani. Waktu itu kok nggak ada ya. Mungkin apa waktu itu emang lagi kebetulan nggak ada, atau emang nggak buat itu nggak paksa sih. Tapi setidaknya di antara angkatan tuh ada yang pergi lah setidaknya, biarpun di sana gugur atau kalah kan. Paling nggak dari sini berangkat kita ke Banda nih tampil ya. Urusan kita kalah sama anak Unsia, sama anak-anak kampus lain itu urusan lain. Penting kita udah tanding di sana. Maksudnya gitu. Karena kalau PKM ini tercatat ya. Kalau UTU kan bagian dari dalam kan. Tapi kalau PKM itu tercatat. Ya paling saya motivasi dari situ aja. Lebihnya ya dari kalian kan. Kalau kalian ikut atau apa kan. Memang kalau cari partner itu ya kawan yang enak kalian kerjakan aja. Misalkan kawan ini saya enaknya sama dia, saya enak sama siapa gitulah. Oke, ada lagi nggak nih mau tanyain?
Hmm. Ada lagi. Sini si Ilham yang jarang join ya. Saya tiap hari nggak ada absen nih. Si Ilham saya kan dikit nih bisa saya scroll. Ilham mana? Wah, mana tahu kalian ya. Kan dia ada join di grup juga, harusnya dia baca. Kalau yang ini ya emang peserta regulernya segini sih. Karena sedikit bisa bisa saya putar balik di videonya kan bisa saya lihat kan. Segini. Ada lagi nggak nih mau tanyain tentang apa gitu? Oh, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanyain lagi? Apa udah ada yang PKL kah atau apakah? 2018 nih cuman ini doang kan kuliah aja kan? Atau udah ada yang apa tuh? Udah PKL belum? Udah ada yang PKL, Pak. Oh udah ada ya. PKL udah pergi atau mau pergi? PKL udah pergi. Oh udah pergi. PKL tinggal Oh berarti udah jauh juga ya. Berapa ya? Ini semester 5 nih ya. Atau semester 6? Semester 5. 5. Cepat sih. So, saya dulu PKL semester berapa ya? Habis semester 6 mau masuk semester 7. Ini cepat juga deh semester 5. Oh, Dewi di mana, Wi? PKL. Bukan Dewi yang PKL, Pak. Si Listi. Oh, alah, si Risti. Iya, Oh, Pak. oh Risti masih gabung nggak? Di mana Risti si PKL-nya? di Semelu kemarin dia Pak, bantu jawab ya Pak. Oh, yang apa? Semelu ah. Oh, berarti dia lagi nyusun proposalnya mau seminar PKL ya? Iya, Pak. Oh iya berarti Yang ya. ngejar-ngejar Pak Arif. Oh iya, berarti semester 5 mungkin nih seminarnya mungkin semester 6 atau di jeda libur lah. Eh, tapi belum KKN kan? Belum ada KKN sini kan? Belum. Oh berarti ya masih panjang sih. Ya bisa Pak. Yang lainnya belum PKL, belum ada tempat, belum ada pembimbing atau belum cukup SKS? Soalnya biasanya belum cukup. apa? Habis semester ini Pak baru cukup SKS. Gitu dia biasanya PKL nggak mungkin sendiri, pasti perginya bareng. Kalau penelitian ya masing-masing tuh nanti ada yang bareng, ada yang enggak. Cuma kalau PKL tuh pasti saya rasa bareng. Oh kalau dia PKL pasti dia juga PKL karena SKS-nya bisa ditempuh dan nggak susah kali syaratnya. Ini saya lihat dari Setia aja, yang lain mungkin SKS-nya lah nggak cukup ataupun apa kan. Berarti nanti Iya, Pak. dapat semua PKL kan? Rencana di mana Iya. PKL-nya? Udah ada gambaran? Belum ada gambaran Pak, astagfirullah. Iya dia PKL itu kan ada pilihan dia mau yang jauh mahal atau yang dekat tapi terbatas. Misalnya gitu, misalnya dekat-dekat rumah kita kan ada apa? Bukan balai sih yang cocok dengan SDA. Oh ini kurang bagus ataupun apa. Tapi dia udah dijangkau. Ada juga yang jauh tapi bagus. Misalkan di ujung Batin tak cocok tak nggak kita nggak saya nggak tahu sih di SDA di mana-mana aja. Yang jelas yang pernah itu yang di Aceh Jaya itu ya mangrove tuh ya. Situ udah sering situ tempat-tempat yang belum lah setidaknya. Tapi ya lihat-lihat daerah juga kalau yang nggak ada saudara ataupun tempat nginapnya susah kok nggak juga. Cari yang tempat yang nyamannya aja. Penting ilmunya dapat. Iya Pak. Kecuali dibiayai disponsori. Kalau disponsori baru nanti ambil ke Medan, ambil di Banda atau di mana kan. Kalau iya, waktu saya dulu kawan-kawan saya ada yang ke Depok, saya waktu itu di Medan. Jadi kan kayak udah buat tradisi mereka, apa tuh pantang kalau nggak keluar harus keluar. Padahal nggak mewajibkan dosennya, bisa di setingkat Aceh juga, cuman ya udah gitu. Tapi mereka udah persiapan, udah ngumpulin uang juga dan perginya tuh paling nggak 5 orang, nggak sendiri. Jadi kan biasanya ke balai pergi ke balai. Nah di situ dia PKL. Tapi gimana bagusnya kalian aja. Oke ada lagi nih yang tanyain. Afni ada tanyain lagi nggak?
Afni? Dewi ya? Gimana, Wi? Pak, kalau anak perikanan kan orang tuh kan udah tentuin bidang minatnya kan udah dari kemarin, Pak. Kalau SDA tuh gimana ya, Pak? Oh, mereka itu kan bidang minat itu karena kalau di kampus lain itu prodi perikanan itu nggak ada. Mereka tuh sebenarnya dalam prodi perikanan itu ada 3 bidang. Pengolahan, pemanfaatan sumber daya perairan itu fokusnya di penangkapan. Kemudian pengolahan hasil perikanan itu contoh THP lah, THP contohnya. Dia khusus pengolahan hasil ikan. Kemudian ada juga sosial ekonomi perikanan. Jadi kan kalau saya baca di rencana jangka panjang EPIK, nanti perikanan itu akan dipecah dia di tahun dari mulai 2021 entah 2022 pokoknya sampai 2025 bakal ada 3 prodi nanti. Makanya mereka itu ada pemilihan penentuan bidang minat karena mereka sebenarnya biar jelasin mereka tuh masuk di bagian mana di perikanan. Kalau di kita ini nggak ada bidang minat sih, nggak sampai kayak gitu. Paling bidang minat tuh di penelitian aja. Dia mau ngambil mungkin mau ambil karang, mau ambil mangrove, mungkin mau ngambil perikanan, lebih ke topik perikanan. Sementara kalau di lebih kepada topik penelitian. Sementara kalau di perikanan itu kalau dia pilih bidang minat, mata kuliah yang akan diambil nantinya itu udah beda. Misalkan Dewi ambil bidang penangkapan kan, si Hafni itu ambil teknologi, si Listi ambil sosial ekonomi, itu bisa nggak ketemu lagi tuh kuliah ke depannya. Udah pelajarannya beda-beda, lebih ke fokus merekanya. Nah, sementara di SDA nih dari awal sampai habis tuh sama semua SKS-nya. Yang berbeda itu cuman di mata kuliah pilihan, dia mau ngambil fokus di mana sama penelitiannya mau bidang apa. Cuman yang udah-udah kan, yang biasanya kesalahan mahasiswa itu dia tanya ke dosennya, Bu, saya nggak ada judul nih, Pak, saya nggak ada judul, tolong bantuin dong. Begitu dia dikasih judul dari dosen itu, ataupun dibilang, oh ini bagus nih, oh ini cocok nih. Nah, disitulah kalau dia nggak sanggup, itu dia capek belakangan. Makanya dia tuh mahasiswa, dia sebelum minta judul PKL atau apa, dia bawa sendiri. Oh, saya mau ambil tentang ini nih, saya yakin bisa gini-gini. Kalau dia bawaan sendiri, dia pasti lebih enak. Oh, saya buatnya gini-gini, dosen ngarahin. Tapi kalau dia nanyain, dikasih sama dosen, takutnya kita yang nggak bisa. Itu sih paling tambah-tambahan. Gimana, Wi? Iya, Pak, udah paham, Pak. Nanti paling bisa lihat sendiri sih kalau terlaksana itu bakal dipecah yang perikanan tuh. Nanti baru ada 6 prodi. Emang kalau di kampus-kampus lain FPIK itu ada 5 atau 6 prodi. Di sini aja yang masih berapa ya? Masih 4. Masih masuk banyak sih. Kalau di Unima kan cuma 2 dia, kelautan sama budidaya. Di Unsam cuma budidaya doang, entah cuma di UTU masuk banyak. Ya aja. Iya, di Unsam cuman budidaya aja. Ya masih budidaya aja. Itulah tadi kan karena kan dia dosennya harus banyak ya. Kalau buka prodi baru kan harus ada dosen S3-nya. Entah berapa orang entah itu. Itu ada waktu itu berapa. Di kampus lain mungkin belum kan atau apa. Gimana nih? Ada lagi. Ahmad gimana? Cut. Gusti. Firma gimana? Ada yang tanyain nggak? Mana Firma nih? Gimana nih yang lain? Ada mau tanyain lagi nggak nih? Ada, Pak. Siapa? Siapa nih? Ada atau nggak ada nih yang ngomong urusan? Oh nggak, Firma nggak ada. Listi gimana Listi? Firma nggak ada ya. Listi gimana? Listi masih Cicu mana? Mana nih Listi masih Cicu? Ahmad mana Ahmad? Nggak ada, Pak. Cicu nggak ada. Ahmad mana? Ahmad nggak ada. Si Dewi Malisti gimana? Dewi nggak ada lagi, Pak. Dewi nggak ada lagi. Listi Ya. untuk saat ini belum ada, Pak. Listi belum ada ya? Iya, Pak. Seperti si Hafni belum tanya ya. Hafni gimana? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh nggak ada. Berarti kita akhiri dulu materi hari ini.
cukup sampai di sini materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Apabila ada yang belum jelas, silahkan tanyain di grup atau di link YouTube atau di komennya. Sekalian tanyakan aja di situ atau kalian putar balik videonya kalau ada yang nggak paham. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.